Siapa bajak laut yang ingin dia bicarakan itu? Kembaran Shanks pun menjawab bahwa dia ingin berbicara soal bajak laut Akagami, tepatnya Yonkou Shanks yang merupakan saudara kembarnya sendiri. Mendengar jawaban itu membuat semua Gorosei menjadi terkejut, karena tiba-tiba dia mau membahas tentang saudara kembarnya. Gorosei pun mempersilahkannya untuk bicara. Saudara kembar Shanks bilang, mungkin menurut Gorosei, Kurohige merupakan bajak laut yang paling agresif dalam perburuan One Piece. Namun menurut saudara kembar Shanks, justru orang yang paling dekat dengan One Piece sebenarnya adalah Yonkou Shanks. Memang jika dibandingkan dengan Yonkou lain, Shanks tampak lebih santai, tapi dia yakin pada saat yang tepat nanti, Shanks akan memulai pergerakan yang lebih serius. Dia bisa berbicara seperti itu karena dari berbagai informasi yang dia ketahui sejak dulu, Shanks selalu bertindak pada saat yang tepat. Kita tahu kemudian bahwa dugaan dari saudara kembar Shanks itu memang sangat tepat, sebab beberapa waktu setelah kekalahan Kaido dan Big Mom, Shanks langsung bilang akan mengklaim One Piece. Jadi sebelum itu terjadi, saudara kembarnya telah memprediksi bahwa dia akan memulai pergerakan serius pada saat yang tepat. Di sini kita bisa mengetahui bahwa kembaran Shanks ini memiliki prediksi yang sangat akurat sama seperti Shanks. Dia juga pasti menguasai semua haki tingkat tinggi. Setelah dia menjelaskan dugaannya terhadap Shanks, Gorosei Mars selalu bertanya, jadi apa yang dia inginkan? Apakah dia mau pemerintah dunia untuk lebih fokus kepada Shanks daripada Yonkou lain? Ksatria Suci itu pun memberi jawaban mengejutkan. Dia bilang yang ingin dia sampaikan adalah dia harus menjadi orang yang menghentikan Shanks. Sang Ksatria Suci itu menjelaskan semua hal yang dilalui oleh Shanks, mulai dari diasuh oleh bajak laut Roger, kemudian membentuk kelompok bajak lautnya sendiri, lalu sekarang menjadi Yonkou yang sangat berbahaya. Semua itu membuat Shanks pantas dianggap sebagai aib bagi keluarga Vigarland. Maka dia merasa berkewajiban untuk menghentikan perjalanan si rambut merah itu. Gorosei Nusjiro pun menanggapi dengan bilang, untuk sekarang masih belum waktunya bagi pemerintah dunia berperang melawan bajak laut Akagami. Seperti yang kita tahu, kilas balik ini terjadi saat referee berlangsung dan pemerintah dunia serta angkatan laut memang sedang sangat sibuk pada saat itu. Saudara kembar Shanks pun paham, dia juga tidak bermaksud untuk langsung pergi melawan Shanks setelah pembicaraan tersebut. Tujuan utamanya mengatakan hal itu agar para Gorosei tahu keinginannya untuk mengalahkan Shanks sangat besar, sehingga kapanpun pemerintah dunia dan angkatan laut akan memerangi bajak laut Akagami, dia ingin dilibatkan dalam perang tersebut. Kilas balik yang memperlihatkan pertemuannya dengan para Gorosei ini pun berakhir sampai di sana, tapi masih ada kilas balik lain yang menampilkan kejadian beberapa waktu yang lalu. Saudara kembar Shanks itu dipanggil oleh Im Sama sebelum diutus pergi ke Elbaf. Im Sama tentu sudah tahu bahwa dia memiliki keinginan untuk melawan Shanks, karena Im Sama bisa mendengar pembicaraannya dengan para Gorosei saat referee sedang berlangsung. Im Sama pun berkata untuk sekarang, kembaran Shanks itu harus melaksanakan misi penting di Pulau Elbaf terlebih dahulu. Apabila saudara kembar Shanks itu mampu menyelesaikan tugas di Elbaf dengan baik, maka Im Sama akan memberinya misi baru yang dia inginkan, yakni misi untuk melawan bajak laut Akagami. Im Sama tahu bahwa Shanks akan menjadi masalah besar bagi pemerintah dunia, sehingga hanya masalah waktu saja bagi mereka untuk segera mengurusnya. Jika saudara kembar Shanks itu sukses melaksanakan misinya di Pulau Elbaf, maka dia akan langsung dipilih oleh Im Sama untuk menjadi pemimpin dari pasukan yang akan menyerang bajak laut Akagami. Hal tersebut menjadi motivasi besar bagi dirinya untuk bertugas maksimal mungkin dalam misi berakhir. Dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Diperlihatkan saudara kembar Shanks itu bilang kepada wanita yang bersamanya agar jangan sampai melakukan kesalahan. Mereka harus menyelesaikan misi di Elbaf dengan sangat sempurna. Wanita itu pun mengangguk dan setuju. Dia berkata, tanpa perlu dibilang pun, dia juga tahu bahwa Ksatria Suci memang harus selalu berhasil dalam semua misi. Kemudian cerita beralih ke dunia bawah Elbaf, memperlihatkan Loki yang sedang terikat rantai. Sang pangeran itu merasakan ada seorang raksasa yang sedang mendekat. Walau mata Loki tertutup perban, tapi dengan kain buncaku hakinya, dia dapat mengetahui siapa orang yang datang itu. Raksasa tersebut merupakan seorang wanita bernama Hel. Nama Hel diambil dari mitologi Nordik, karena mitologi tersebut memang menjadi referensi untuk Elbaf di dunia One Piece. Hel di Elbaf ini merupakan salah satu raksasa yang tinggal di wilayah dunia bawah. Jadi wilayah dunia bawah bukan hanya sekedar penjara dan tempat eksekusi saja, tapi juga ada tempat tinggal untuk segelintir raksasa di sana. Para raksasa yang tinggal di sini merupakan orang-orang yang bermasalah dan tidak cocok dengan wilayah di desa atas. Jadi mereka memilih untuk hidup di tempat yang ekstrim itu. Hel dikenal sebagai pemimpin dari para raksasa dunia bawah. Loki tampak tidak senang dengan kedatangannya, yang menandakan ada suatu masalah pribadi di antara mereka berdua pada masa lalu. Hel bilang tadi dia merasakan kehadiran dari seseorang di sana. Dia bertanya kepada Loki siapa orang itu. Loki pun berbohong dengan bilang tidak ada siapa-siapa di sana. Jelas Loki tidak ingin orang lain mengetahui soal pertemuannya dengan Luffy, karena Loki telah membuat kesepakatan dengan si topi jerami itu. Hel bisa menduga bahwa Loki telah berbohong. Dia juga dapat merasakan dengan jelas kehadiran dari seseorang beberapa waktu yang lalu. Hel pun berkata dia akan menangkap dan menyiksa salah satu bawahan Loki untuk memaksa orang itu menceritakan siapa yang tadi bertemu dengan Loki. Mendengar perkataan Hel itu membuat Loki langsung murka dan meronta-ronta, sehingga terjadi guncangan yang sangat besar di tempat itu. Meskipun Loki terkesan licik, tapi sebenarnya dia memiliki sifat yang baik. Sesuai dengan perkataan Mosa pada chapter yang lalu, Loki sangat peduli kepada para bawahannya, sehingga ketika dia mendengar Hel akan menyiksa salah satu bawahannya, Loki langsung marah besar.
Berhubung dia terikat di pohon Adam, maka guncangan itu pun bisa dirasakan sampai ke dunia matahari. Saat guncangan terjadi, diperlihatkan reaksi dari kelompok Luffy di area sekolah, kelompok Robin di perpustakaan Sal, dan dua kesatria suci di desa matahari juga bereaksi. Para kru bajak laut topi jerami pun bertanya-tanya, guncangan apa itu? Mereka juga sempat menduga itu gempa bumi. Namun, asisten Sal yang sedang bersama dengan mereka menjelaskan bahwa sepertinya itu ulah dari Pangeran Loki yang ditahan di dunia bawah. Bila Loki sedang marah dan meronta, guncangan hebat memang seringkali terjadi. Usopp pun terkejut mendengar hal itu. Dia bilang, sekuat apa sebenarnya Pangeran Loki sampai bisa membuat Elbaf berguncang hanya dengan meronta saja? Usopp juga bertanya, apa yang harus dilakukan sekarang ini? Asisten Sal menjawab, jika hal tersebut berlanjut, maka prajurit Elbaf akan bergerak ke dunia bawah dan mengecek keadaan Loki. Namun jika guncangan langsung berhenti, tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Dalam hati Luffy bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi kepada Loki? Dia tidak bisa membicarakan hal ini kepada orang lain karena dia sudah berjanji kepada Loki untuk merahasiakan pertemuannya di dunia bawah. Jadi Luffy harus berpura-pura tidak mengetahui siapa itu Loki. Dari sini diketahui bahwa Luffy dan Loki sama-sama menepati janji untuk tidak memberitahu orang lain soal pertemuan mereka. Ini menjadi semacam chemistry antara mereka karena sama-sama saling menghormati janji masing-masing. Kemudian guncangan pun berhenti. Asisten Sal bilang tidak ada masalah. Memang sudah biasa Loki meronta seperti itu saat dia merasa sedang kesal. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian di mana dia mengamuk dengan cukup hebat, tapi para prajurit Elbaf langsung bekerja sama untuk menahannya. Jinbe, Brook, dan Franky sudah tahu cerita ini karena sempat dibahas oleh salah satu kru bajak laut Giant Warrior saat di kapal mereka beberapa waktu yang lalu. Kemudian cerita beralih ke Pulau Hachinosu. Di sana Katarina Devon memamerkan wujud perubahannya yang meniru wujud Saturn. Seperti yang kita tahu, dia bisa menjelma menjadi orang itu karena telah menyentuh Saturn di Pulau Egghead. Jadi meski sekarang Saturn sudah mati, tapi wujudnya tetap bisa digunakan oleh Devon. Sama seperti Absalom yang walau sudah dibunuh olehnya dan buah iblisnya diambil oleh Shiryu, tapi wujud perubahannya masih bisa digunakan oleh Devon. Ini tentu kemampuan yang sangat mengerikan karena Devon bisa berubah wujud menjadi seseorang meskipun orang itu sudah mati. Bentuk perubahan Devon di sana terlihat persis dengan Saturn, sehingga para komandan Titan langsung tertawa. Setelah itu Devon bilang kepada Kurohige, dari berita yang ada, Gorosei Saturn telah mati dan digantikan oleh Galnify Garland. Jadi Devon bertanya, apakah wujud Saturn masih bisa berguna untuk bajak laut Kurohige? Mengingat mereka tidak bisa lagi menipu pemerintah dunia dengan wujud tersebut. Kurohige pun tertawa lalu meminta Devon untuk tenang. Dia bilang wujud Saturn masih tetap bisa berguna karena itu adalah salah satu bagian dari rencananya. Rencana tersebut adalah Kurohige ingin merebut Seraphim dari pihak pemerintah dunia. Seperti yang kita tahu, di Pulau Amazon Lily, Kurohige sudah melihat sendiri kekuatan yang dimiliki oleh Seraphim. Setelah kejadian itu, dia langsung menelusuri lebih lanjut tentang para robot itu, sehingga dia mengetahui bahwa Seraphim merupakan manusia buatan yang bertugas menggantikan para Shichibukai. Dari jaringan informasi luas yang Kurohige miliki sebagai seorang Yonko, dia pun tahu soal otoritas kendali para Seraphim, yang mana Gorosei berada pada tingkatan yang paling atas. Maka dari itu, dia meminta Devon pergi ke Pulau Egghead beberapa waktu yang lalu untuk menyentuh Gorosei Saturn. Kemampuan penjelmaan Devon 100% mirip dengan orang yang dia tiru. Jika Devon memakai wujud Saturn di hadapan Seraphim, Kurohige menduga para Seraphim itu bisa patuh kepada Devon. Bagaimanapun juga, Seraphim hanyalah robot yang diprogram sesuai dengan perintah. Cara mereka melihat seseorang hanya dari tampilan fisik dan sensor mata saja. Jadi wujud Devon yang meniru Saturn dengan sempurna akan dianggap sebagai Saturn yang asli oleh para Seraphim itu, sehingga Devon bisa memerintahkan para Seraphim. Jadi rencana Kurohige ke depan nanti adalah